Ini memang Muhammad ini tukang fitnah ini, ya. Rasulullah SAW berdua, kalian berdua berdusta. Kalian berdua terhalang masuk Islam karena masih meyakini bahwa Allah mempunyai anak, karena kalian berdua menyembah salib, ya, menyembah salib dan memakan daging babi. Kedua pendeta itu menukas, ya. Jika demikian, lalu siapa ayahnya, wahai Muhammad? Rasulullah SAW diam, tidak menjawab pertanyaan kedua pendeta itu. Tuh, Muhammad mencret, nggak bisa jawab pertanyaan dari pendeta Kristen itu. Teman-teman semuanya, kita akan mendengarkan sebuah diskusi dengan tema Muhammad dibuat mencret oleh para pendeta-pendeta zaman dahulu, dan itu sejarah yang memalukan sebenarnya. Semoga teman-teman muslim banyak yang nonton video ini sehingga sadar bahwa Muhammad bukan sosok yang luar biasa, namun seringkali dianggap remeh oleh banyak orang. Mari kita saksikan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Siapa? Sedangkan Yesus berpesan kepada muridnya. Di padang gurun, utusan Allah apa bukan? Dalam bilik yang mengaku Mesias, jangan kau percaya. Paulus, kenapa kau percaya Kristen? Dia mengajak. Kali napasmu, diam dulu, bawa napasmu. Ya, silakan Bu Sophie. Ya, dengar, kalau berani diskusi, lihat data ini. Kalau kau berani ya, kalau nggak bencong ya, jangan potong-potong dong. Cowok gitu jangan kayak bencong. Stop. Biar buka datanya sama. Mute saudaraku. Enggak, udah selesai. Sekarang waktu yang lain. Dibagi waktunya, jangan pecundang jadi cowok. Ya, jangan pecundang. No. Yesus. Al-Quranmu nggak ada kenal Yesus. Ini saya besarkan dulu bos. Paulus bertemu dengan makhluk ya yang disebut Lucifer ya. Mana datanya? Nah, tuh. Mana datanya? Ini lihat nih. Ini tafsir Al-Quran. Baca apa nih? Itu berbeda ya. Kita lihat ya. Kau adukan, inilah kecelakaannya Kristen mencampur. Al-Jabai dia berkata apa? Nama utusan yang mereka katakan kemudian kita mengutus mereka berdua adalah siapa ini? Dengan agama Simon dan Yohana. Dan the name of the third, dan nama yang ketiga ialah siapa? Paulus. Ya, paham? Satu-satu dong kalau diskusi. Dari Suhaib Al-Jabai dia berkata, nama para utusan yang mengatakan ketika kami mengirim dua orang utusan adalah siapa? Timon berbeda. Dan nama yang ketiga siapa? Utusan Allah. Abraham dan Ibrahim berbeda. Abraham katanya orang bahas Isa. Botol kau ya, botol kau. Sekarang kita lihat, ini tafsir Darju Al-Quran. Nih ya. Ini Quran mengatakan apa? Diam kamu. Mute terus. Namanya Darju Al-Dara. Mute terus dia. Oke, siap. Darju Al-Dara fit tafsir Al-Ai wa Asyuar. Al-Jurjani apa katanya? Orang-orang kata adalah orang-orang Antioquia. Ini diriwayatkan oleh Qatadah dan Ikrimah dari Tabari dalam tafsirnya. Dan Abu Razak dalam tafsirnya, ketika kami mengirim kepada mereka dua utusan pada masa pemerintahan Isa. Waduh. Sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah apa? Thomas dan Paulus. Kita lihat lagi. Ini adalah tafsir Mu'alam, Al-Tansil, fit tafsir Al-Quran, tafsir Al-Bagawi. Kita lihat apa kata tafsir Al-Bagawi mengenai surat Yasin ayat 14. Ketika kami mengirim dua orang kepada mereka, tetapi orang-orang itu menyangkal mereka, maka kami menguatkan mereka dengan utusan yang ketiga. Dan mereka berkata, memang kami adalah utusan bagimu Rasul. Waduh. Ketika kami mengirim bla 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 bla. Ketika kami mengirim mereka dua orang, mereka nama mereka adalah Yohanes dan siapa?
Paulus. Tetapi Jadi orang Anda- itu menyangka kami memperkuat Anda mereka. Berarti kami memperkuat dengan yang ketiga, dengan utusan yang ketiga, ia adalah siapa? Simon. Dan Abu Bakar membaca dari Ashim. Jadi kami memperkuat mereka dengan meringankan yang berarti apa? Bla bla bla. Dan Kaf berkata apa? Kaf al-Abar. Ini, Kedua nabi itu adalah Sadik dan Saduk, dan yang ketiga adalah Salum. Lihat ini. Lari dia Bu, lari dia. Lari. Kenapa Emosi. kau lari? Mencret dia. Nah, Kau. Mencret kau. Mencret Jangan dia. mencret. Belum juga Mencret dia, dibacakan mencret. Ibnu Katsir. Nah ini saya tunjukin ya. Ternyata itu Paulus utusan Isa juga ada di ini ya, Sirah Nabawiyah ya. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Mungkin ya, ternyata itu. Aduh, siapa yang feedback ini? Iya. Bentar. Nah, ini saya tunjukin ya. Saya besarkan dulu layarnya. Nah, kita lihat. Menghina-hina Paulus ternyata diakui oleh sarjana-sarjana Islam ya. Ini kelihatan ya. Coba kita lihat sampulnya dulu. Ini Sirah Nabawiyah tuh. Sirah Nabawiyah ya. Oke. Oke, kita coba kecilkan dulu. Nah, ini dia guys. Sirah Nabawiyah ya. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah, sejarah lengkap kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah. Sejarah lengkap kehidupan Rasulullah oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, kita lihat ya. Coba kita lihat. Di halaman 741 nih, ini. Kita coba ketik 741. Kita enter. Nah, coba kita baca di sini. Nah, nama-nama para utusan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kita baca dulu kisahnya nih. Dari atas nih. Keberangkatan para duta Rasulullah kepada para raja. Ibnu Hisham berkata, orang yang aku tidak ragukan integritasnya bercerita kepadaku dari Abu Bakar Al-Khuzali. Ia berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabatnya setelah umrah di Hudaybiyah. Kemudian beliau bersabda, hai manusia, sesungguhnya Allah mengutusku sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Maka janganlah kalian mengkhianatiku sebagaimana Al-Hawariyun mengkhianati Isa bin Maryam. Nah, ini Muhammad memfitnah bahwa Al-Hawariyun katanya mengkhianati Isa bin Maryam. Nah, apa fitnahnya itu? Para sahabat bertanya, bagaimana Al-Hawariyun mengkhianati Isa bin Maryam, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, Isa bin Maryam menyeru mereka kepada sesuatu, sebagaimana halnya aku juga menyerukan hal tersebut kepada kalian. Adapun orang yang diutus Isa bin Maryam ke tempat yang dekat, ia tunduk dan patuh. Sementara orang yang diutus Isa bin Maryam ke tempat yang jauh, ia enggan dan berat hati untuk melaksanakan tugas tersebut. Isa mengadukan itu kepada Allah. Maka jadilah orang-orang yang merasa keberatan itu, dan setiap orang dari mereka jadi berbicara dengan bahasa umat yang kemana mereka diutus. Nah, ini nggak ada di Bible, nggak ada di Injil. Ini Muhammad memfitnah ini. Nah, sekarang kita lihat siapa nama-nama utusan dari Isa Al-Masih itu. Nama-nama para utusan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang dari Al-Hawariyun dari Al-Atba, bukan pengikut Nabi Isa langsung, tabi'in yang diutus Nabi Isa bin Maryam alaihissalam ke berbagai negeri adalah sebagai berikut. Ya, utusan Nabi Isa bin Maryam adalah sebagai berikut, yaitu Butrus dalam kurung Peter atau Petrus, Al-Hawari bersama Bulus dalam kurung Paulus. Tuh, siapa nih? Paulus. Ini Sirah Nabawiyah nih. Tuh. Sirah Nabawiyah ya. Paulus ya, jelas ya. Tuh, Paulus. Ini kata Ibnu Ishaq. Sirah Nabawiyah. Tuh. Paulus. Ia termasuk Al-Atba dan tidak termasuk Al-Hawariyun. Ke negeri Romawi, Andarais, Andreu, dan Matius ke negeri yang penduduknya Hawariyun, ke negeri yang penduduknya memakan daging, manusia kanibal. Thomas ke negeri Babilonia, negeri di timur. Philip ke Kartage. Yang tidak lain adalah Afrika. Yohanes ke Apsus, Efesus, desa tempat
tinggal anak muda Ashabul Kahfi, Yakobus, James ke Yerusalem yang tidak lain adalah Ilya, sebuah desa di Baitul Maqdis, Ibnu Salma, Bartolomeus kepada orang-orang Arab Badui yang berada di Hijaz, Simon ke negeri barbar, Yahuda, Juda, ia tidak termasuk Al-Hawariyun, ditempatkan Nabi Isa bin Maryam di tempat Yudas. Nah ini ya. Tuh, jadi ada Paulus ya, tuh. Paulus utusan Isa bin Maryam alaihissalam. Siapa berani lawan ini? Ini Sirah Nabawiyah nih. Sejarah lengkap kehidupan Muhammad ini. Siapa berani bantah? Tangan Berkata siapa dari nih? Isa. Ntar kita akan upload di website ya. Sirah Nabawiyah. Ya, siapa berani bantah ini? Jadi nanti di websitenya Al Hayat akan kita upload, kita akan kasih linknya, halamannya, sehingga ketika Anda tarik datanya, Anda langsung bisa tarik datanya untuk Anda jadikan materi berapologetika, ya. Betul. Senjata Anda untuk berapologetika. Halaman 741 Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham halaman 741. Nah, siapa berani bantah nih? Itu lengkap ya, nama-nama rasul-rasul dari Isa Paling bin Maryam dibilang alaihissalam. palsu, bro. Paling dibilang palsu lu, data lu. Lu malu. Oten itu, Ini buatan Sirah oten. Nabawiyah ini. Bro, kasih turun sedikit, saya mau screen. Yang mana? Yang mana yang mau di screen? Iya. Oh ini. Iya. Sirah Nabawiyah halaman 741. Oke, tahan di situ, bro. Awas full pen-nya. Bentar, salah. Iya. Oke, thank you, bro. Sudah. Ibnu Hisham ya, Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah 741. Jadi sampulnya itu merah, warnanya merah nih. Karangan siapa ini? Ini nih, Ibnu Hisham. Karangan siapa? Ibnu Hisham. Itu Oh, ini. yang merah tuh aku juga punya nih. Ini yang warna merah. Ibnu Hisham, Ibnu Hisham. Syarah Takik. Al-Albani ya? Ya, betul. Ibnu Hisham, Oh, itu Syarah sama yang merah itu Ibnu yang Hisham. Ibnu Katsir itu ya, Bang ya? Iya, kalau yang Ibnu Katsir itu kisah 25 Nabi itu namanya. Kisah 25 Nabi. Aduh. Jadi Muhammad di sini dia mau. Siapa berani ngelawan Paulus? Ayo. Mana Siapa datanya? berani lawan Paulus ini? Paulus itu nabi palsu di dalam kitabmu. Mana datanya Paulus ketemu sama Lucifer? Kurang ajar kok bikin narasi nggak ada datanya ya. Iya, kurang ajar itu. Berarti dia mengatakan Muhammad ini nabi palsu karena memfitnah Paulus ya berarti. Tuh, Muhammad yang berkata Paulus adalah utusan Isa. Ini lengkap ya kisah-kisah Muhammad di sini ya. Mulai dari dia hidup sampai dia mati diracun. Itu ada semua di sini. Di buku ini. Oh, tuh. Banyak kisah lucu-lucunya juga di sini. Muhammad kalau debat lawan orang Kristen, itu udah pernah kita bahas ya. Sampai Muhammad nuduh, kalian menyembah salib dan memakan babi. Waduh. Coba orang kita lihat Kristennya bahasa ketawa-ketawa. lagi. Coba Muhammad kalau debat sama orang Kristen Najran. Oke, kita lihat ya. Tapi kepanjangan sih ceritanya. Yang gue nggak enak itu kenapa layarmu hitam putih ya? Nah itu dia. Saya mau beli HP baru dulu. Atau nanti ini lah. Mana ya? Ini halaman ke 380. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham halaman 380 ya. Coba saya zoom dulu. Zoom. Ini dia. Ini orang Kristen Ortodoks ya ini ya. 380. Halaman 380. Mereka sholat menghadap ke timur. Ini judulnya nih. Mereka sholat menghadap ke timur. Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Ja'far bin Zubair berkata kepadaku pada saat delegasi Najran tiba di kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke masjid beliau pada saat waktu sholat asyar telah tiba. Mereka memakai pakaian bergaris yang berasal dari Yaman dengan jubah dan mantel warna-warni, menawan sebagaimana yang biasa dikenakan orang-orang Bani Al-Harits bin Ka'ab. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang melihat mereka ketika itu, mereka langsung berdiri di masjid Rasulullah SAW. Lalu mereka pun sholat ya, jadi orang-orang Kristen ini sholat. Lalu mereka pun sholat. Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah mereka melakukan sholat. Mereka sholat dengan menghadap ke arah timur. Nah ini orang Kristen Ortodoks ini.
Jadi mereka sholat dengan menghadap ke arah timur. Nggak tahu ini ritus apa, Syria kah, Ortodoks Yunani kah, saya nggak tahu. Intinya ya itulah ortodoks menghadap ke timur. Ibnu Ishaq berkata nama ke-14 delegasi Najran adalah sebagai berikut. Al-Adib, ini Al-Akib Abdul Masih, ini Abdul Masih ya, Abdul Masih, hamba Al-Masih. Al-Akib Abdul Masih, As-Sayyid Al-Aiham, Abu Haritsa bin Al-Kama, saudara Bani Bakar bin Wail, Aus Al-Harits Zaid Kais, Yazid Nabai Khuwailid, Amr Khalid Abdullah Johannes. Tuh ada Yohanes ya, nama-nama Kristen ini. Yohanes. Mereka membawa 60 kendaraan. Ada Abdullah nih. Iya, ada Abdullah ya. Orang Kristen ada Abdullah loh. Namanya Abdullah. Orang Kristen namanya Abdullah. Abdullah Al-Mazi. Betul. Abdul Masih. Di sini Abdul Masih, hamba Mesias, hamba Kristus, Abdul Masih. Nah, Abdullah dan Yohanes. Mereka membawa 60 kendaraan ya. Mereka membawa 60 kendaraan. Sebagai juru bicara ya, kepada Rasulullah SAW, mereka menunjuk Abu Haritsa bin Al-Kama, Al-Akib Abdul Masih dan As-Sayyid Al-Aiham. Mereka menganut agama apa? Mereka menganut agama Kristen model raja. Tuh. Jadi mereka menganut agama Kristen model raja katanya. Agama Kristen model raja. Ini Muhammad bingung, ini Kristen apa ini? Kok mereka pakai baju imam kan gitu. Muhammad baru pertama kali lihat kan. Mereka menganut agama Kristen model raja. Walaupun dalam beberapa hal mereka berbeda. Mereka berkata Isa adalah Allah. Mereka juga berkata Isa adalah anak Allah. Mereka juga berkata Isa adalah satu dari 3 Tuhan. Mereka berkata Isa adalah satu dari 3 Tuhan. Ini ngaco nih si Muhammad ini. Isa adalah satu dari 3 Tuhan. Demikianlah ucapan orang-orang Kristen itu. Demikianlah ucapan orang-orang Kristen itu. Mengenai perkataan mereka nih, ini ada yang lebih lucu lagi nih. Mengenai perkataan mereka bahwa Isa adalah Allah, mereka berargumen bahwa Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, memberitahu hal-hal yang gaib, dan membuat burung dari tanah. Tuh, orang Kristen Ortodoks katanya percaya bahwa Yesus membuat burung dari tanah. Ini kan ini dari cerita apokrif ya? Iya, Injil Apokrifa ini, Injil Thomas sama Injil At-Tufuliyah ya. Injil palsu, Injil editan, ya. Injil yang dibuat-buat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi menggunakan nama Thomas. Sedangkan Thomas sudah mati ketika Injil ini ditulis. Ya, sebenarnya secara doktrin sebenarnya Injil-Injil itu tidak bertentangan ya dengan Alkitab karena menyatakan Yesus adalah Allah dan anak Allah, tapi itu kitab dongeng palsu, begitu ya. Palsu, dongeng ya. Karena Injil ini ditemukan di Nag Hammadi, sementara Thomas itu dia martirnya di India. Jadi nggak mungkin ini buatan Thomas. Thomas sudah mati baru Injil ini ditulis. Ya. Burung dari tanah lalu meniupnya hingga menjadi burung hidup. Itu semua adalah perintah Allah. Tabaraka wa ta'ala. Dan kami jadikan dia sebagai tanda kebesaran kami pada manusia. Surah Maryam ayat ke-21. Nah ini. Mengenai perkataan mereka bahwa Isa adalah anak Allah, mereka berkata Isa tidak mempunyai ayah yang bisa diketahui. Ini belum pernah terjadi pada anak keturunan Adam sebelum mereka. Mengenai perkataan mereka bahwa Isa adalah salah satu dari 3 Tuhan, Isa adalah salah satu dari 3 Tuhan, mereka berargumentasi dengan menggunakan firman Allah, kami berbuat, kami memerintahkan, kami menciptakan, dan kami memutuskan. Mereka menambahkan bahwa jika Allah itu satu, maka dia berfirman, aku bukan. Maka dia berfirman, aku. Bukan kami berbuat. Aku memerintahkan dan aku menciptakan. Namun Tuhan itu adalah dia sendiri. Isa dan Maryam. Isa dan Maryam. Tuhan itu sendiri Isa dan wah ngaco lagi nih Isa dan Maryam katanya Tuhan. Nah inilah yang di dalam Quran yang ditentang jangan katakan 3 dari yang 3. Surah 5 ayat 116. Ya, surah 5 ayat 116. Kami berbuat, aku memerintahkan dan aku menciptakan. Namun Tuhan itu adalah dia sendiri. Isa dan Maryam. Tuh Maryam Tuhan katanya. Wah, iya, jadi Allah, Isa dan Maryam. Tuh. Maka jadilah surat 5 ayat 116. Surah 5 116 ya. Kamu ketiga dari yang ketiga gitu kan? Apakah engkau menjadikan Maryam dan dirimu Tuhan selain aku, kan begitu tuh. Betul. Padahal itu nggak pernah terjadi tuh. Surah 5 ayat 116 itu ya. Iya. Al-Quran menurunkan firman-Nya tentang masing-masing perkataan mereka. Tersebut setelah 2 pendeta tadi mengatakan itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, masuklah kalian berdua ke dalam Islam.
Namun kedua pendeta tersebut menjawab, kami telah masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, kalian berdua belum masuk Islam nih. Jadi pendeta ini, masuklah kalian berdua ke dalam Islam, kata Muhammad. Namun kedua pendeta tersebut menjawab, kami telah masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, kalian berdua belum masuk Islam. Kedua pendeta tersebut berkata, kami telah masuk Islam sebelum engkau memasukinya. Tuh. Jadi pendetanya bilang, kami sudah masuk Islam. Sebelum Muhammad mereka udah Islam. Iya. Nih. Beliau bersabda kepada kedua pendeta Kristen, masuklah kalian berdua ke dalam Islam. Namun kedua pendeta tersebut menjawab, kami telah masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, kalian berdua belum masuk Islam. Kedua pendeta tersebut berkata, kami telah masuk Islam sebelum engkau memasukinya Muhammad. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kalian berdua berdusta. Kalian berdua terhalang masuk Islam karena masih meyakini bahwa Allah mempunyai anak. Kalian berdua belum masuk Islam karena kalian masih meyakini bahwa Allah mempunyai anak. Karena kalian berdua menyembah salib dan memakan daging babi. Tuh, menyembah salib katanya orang Kristen Ortodoks. Menyembah salib dan memakan daging babi. Salib disembah katanya ya. Wah, luar biasa ini Muhammad ini. Menyembah salib katanya. Padahal saya nggak pernah lihat ada sekte Kristen menyembah salib ya. Menyembah Banyak salib kali dan framing memakan orang daging babi. ini ya. Ini memang Muhammad ini tukang fitnah ini, ya. Rasulullah SAW berdua, kalian berdua berdusta. Kalian berdua terhalang masuk Islam karena masih meyakini bahwa Allah mempunyai anak. Karena kalian berdua menyembah salib, ya, menyembah salib dan memakan daging babi. Kedua pendeta itu menukas, ya. Jika demikian, lalu siapa ayahnya, wahai Muhammad? Rasulullah SAW diam tidak menjawab pertanyaan kedua pendeta itu. Tuh, Muhammad mencret, nggak bisa jawab pertanyaan dari pendeta Kristen itu. Nggak bisa jawab lagi. Bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia nggak punya istri? Surah 6 ayat 101 langsung turun ayat. Gara-gara Muhammad kalah berdebat. Waduh. Jadi ternyata ayat-ayat Al-Quran tuh turun sesuai dengan apa yang terjadi pada kehidupan Muhammad. Misalnya dia lagi debat sama pendeta. Quran itu turun betul ayat. sebuah hadis. Makanya Quran itu sebuah hadis atau percakapan. Betul. Kalian berdua terhalang masuk Islam karena masih meyakini bahwa Allah mempunyai anak, karena kalian berdua menyembah salib ya, menyembah salib dan memakan daging babi ya. Makanya kan Muhammad bikin hadis bahwa Isa itu nanti di akhir zaman akan menghancurkan salib dan membunuh babi. Nah, itu gara-gara ini. Gara-gara diskusi. Iya, gara-gara diskusi antara Muhammad dengan orang Kristen Najran. Makanya Muhammad jadi marah, jadi benci. Terus dia bilang orang Kristen itu menyembah salib dan memakan daging babi. Makanya Muhammad bikin hadis yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu akan datang untuk menghancurkan salib dan membunuh babi. Kedua pendeta itu menukas, jika demikian, lalu siapakah ayahnya, wahai Muhammad? Rasulullah SAW diam, tidak menjawab pertanyaan kedua pendeta itu. Nah, mencret dia. Lanjut bawahnya, coba baca bawahnya. Bawahnya udah nggak nyambung nih. Di bawahnya udah ini, ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang mereka pada surat Ali Imran. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya pada awal surat Ali Imran hingga ayat 80-an. Tentang perkataan dan perbedaan pandangan mereka. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi, terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, ini kan jawaban Muhammad, sebagai karangan Muhammad nih ayat-ayat. Iya, betul. Jadi jawaban Muhammad itu jadi Al-Quran gitu. Aduh. Gitu ya. Jadi sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu kan ada asbabun nuzulnya. Ayat-ayat Al-Quran itu turun sesuai dengan kejadian pada kehidupan Muhammad. Jadi misalnya dia lagi diskusi sama Yahudi, ayatnya turun tentang orang Yahudi. Ketika Muhammad lagi berdiskusi dengan orang Kristen, ayatnya turun tentang orang Kristen. Gitu. Ya, ketika dia ditanya orang pagan Quraisy, turun tentang orang pagan Quraisy. Nah, gitu. Itu hadits sebenarnya percakapan. Iya, betul. Betul itu ya. Gitu deh. Jadi kita bisa tahu ya asal-usulnya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya kok bisa kayak gini gitu loh. Isa datang membunuh babi, menghancurkan salib. Ternyata gara-gara Muhammad menuduh orang Kristen menyembah salib dan memakan daging babi. Subhanallah.
terbongkar lah. Itu ya. Itu Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham halaman 380. Iya, ayat sakit hati betul. Masih misteri ini percakapan Muhammad. Siapa sebenarnya Muhammad itu? DOO do dongeng. Saya jadi curiga, jangan-jangan si Yohanes dari Damaskus itu sempat berdebat dengan Muhammad kayaknya. Tapi nggak tahu sih. Tapi Yohanes dari Damaskus kayaknya Dia hidup 650. setelah Muhammad mati kok. 650, ya Muhammad udah mati 632. 632 Muhammad mati, 650 Yohanes Damaskus lahir. Nggak tahu juga sih. Soalnya nggak ada catatan sejarah Kristen yang sejaman dengan Muhammad hidup gitu loh, nggak ada. Yang ada semua setelah Muhammad mati semua. Oh ya, jadi ya itulah. Kita pakai catatan Islam aja, soalnya catatan di luar Islam nggak ada gitu loh yang sejaman dengan Muhammad yang menceritakan bahwa oh ada orang Kristen yang ketemu sama Muhammad gitu. Ya, Kira-kira itu dia ketemu sama orang Najran dan sebagainya itu mereka ada catatannya nggak sih ketemu sama sosok itu yang saya cari itu, yang saya cari itu. Ada nggak tuh orang Kristen Najran punya catatan tentang Nabi bernama Muhammad ini? Nah, nggak tahu. Kalau dia begitu penting loh ya, kalau si Muhammad ini begitu penting, kenapa nggak ada catatannya? Padahal orang Kristen itu semuanya dicatat loh. Iya, semuanya dicatat. Nah, terus katanya kan di hadis itu Muhammad mengirim surat kepada Heraklius. Nah, apakah Heraklius ada catatan sejarahnya bahwa Heraklius itu pernah berdiskusi dengan Muhammad? Seperti yang digambarkan di dalam hadis Sahih Muslim 3322. Kan nggak ada catatannya. Surat Muhammad kepada Heraklius itu pun palsu karena udah diuji karbon ya. Ternyata itu palsu. Udah dibantah itu di channelnya Tanpa Ragi. Ya, gitulah. Lanjut. Silakan Bang Son. Bentar teman-teman lagi balas apa sebentar. Teman-teman keren kan Karena kalau begini ya, diskusinya seperti ini. apalagi orang-orang gereja Di mana Kristen yang teman-teman ortodoks kita mereka Muslim punya itu catatan suksesi. masuk di room Kristen Pasti tujuannya segala untuk macam, misalnya ada belajar. bidat apa, Dia bertanya dengan mereka baik, dicatat dengan dong. sopan sehingga Oh, kalau memang Agatha ada dan nabi teman-teman besar ini apologet Muhammad gitu kan, akan menjawab memang juga dia dengan perang sopan. di sini perang. Memang ini orang Seringkali yang banget. terjadi Kenapa catatan mereka nggak ada? datang dengan tidak sopan, menyerang, Aduh, dia membabi orang buta, Syria. sehingga membuat kita pun mengambil sikap untuk memberikan serangan balik kepada mereka. Saya pikir itu cara yang baik sehingga orang tuh tidak terlalu menyepelekan apologet-apologet Bahasa Kristen. Indonesia dia. Nah, iman Kristen itu simple banget. Oh, meminta donasi. Tuhan kami yang kami sembah Pura-pura itu kelihatan miskin Allah pada. Tritunggal, Kok dia punya Bapa, kuota buat masuk Firman, live YouTube, atau masuk Anak, live TikTok? dan Roh Kudus. Ketiga ini esa. Bapa tanpa firman, maka dia bukan siapa-siapa. Kita dengarkan saja dulu Bapa tanpa roh, ke sini dia kan. bukan, dia Oh, juga iya, bukan siap, siapa-siapa. Dia bukan Oh, Allah. kita kasih naik. Karena Nggak ada cacat. Pak Ardi itu cuma minta Itu iman koin Kristen. doang. Dia Dan nggak keselamatan juga. di dalam Yesus Kristus itu jelas. Ya, percuma. Manusia yang telah berdosa Itu pengungsi- tidak pengungsi bisa Syria, menyelamatkan pengungsi mana dirinya itu, gitu dengan mereka. amal baik, perbuatan baik, apapun itu tidak akan bisa membawa manusia itu ke sorga. Tidak mungkin. Udah, Karena anak-anak Allah baru kita melihat kasih dia koin boleh. ketidakmampuan manusia, ketidakberdayaan manusia itu. Sehingga Allah sendirilah yang mengambil inisiatif untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia yang lemah dan berdosa tersebut. Serapim. Busuk Karena bilang apa? kau siap Hukuman dosa adalah kematian.
kita mewarisi dosa Oh, iya, asal iya. dari Kenapa, Bang? Adam dan Hawa, Jarang sehingga itu kita loh. seharusnya Catatan ada nggak mati catatan orang kekal Kristen di Najran neraka. tentang Nabi namanya Tapi Muhammad? Allah yang Maha Kasih itu Nabi namanya Muhammad. membuktikan Nggak kasihnya ada, secara nggak ada. nyata Hanya itu dari dengan mengutus namanya? firman-Nya Santo Yohanes datang ke Damaskus. dunia, Itu kan dia menjadi dari Bani manusia Al-Harits. sama seperti kita, Dia Iya, yang sejam paling tua dengan itu kan. tujuan ada kaitannya untuk dengan membawa Itu kita udah 100 kembali ke tahun surga. setelah perkembangan Islam, setelah Muhammad. Saya pertegas lagi, Siapa? 632 Nggak ada. Kalau Tentang dia nggak ada. iya, makanya kalau mengasihi Muhammad ini manusia orang penting banget pada sehingga zamannya dia ya. mau datang Mengadakan untuk perang menyelamatkan sana kita. kemari orang besar, lalu dia ketemu Itu dengan jelas. orang senajran sampai mengirimkan delegasi. Karena dan kita masa sih tidak orang senajran mampu. yang catat? Orang satu Tapi semua catat. catatannya Baik, Yahudi teman-teman. ada, Bu Sofi. Saya berharap teman-teman Iya, tapi paham itu dengan kan apa yang saya jelaskan dan apa yang Abad sudah berapa? Pak jelaskan. Yohanes the Confessor Dan kan? semoga kita Itu semua tidak semakin sejaman. Ini dari kuat iman kita Iya. kepada Yohanes the Confessor abad Tuhan ke-9. Yesus Kristus. Sekian teman-teman yang dapat kalau saya yang sampaikan. sejaman-sejaman Tuhan sama dia Yesus tidak. Makanya memberkati. Santo Yohanes Damaskus pun mengatakan itu ada tahayul katanya. Sebuah Tahayul, tahayul. iya, tahayul. Ah. Oh iya, betul di Katanya ada awalan. seorang nabi mendapatkan dalam mimpi. Nabi siapa ini? Karena catatan yang sejaman dengan Muhammad Ada itu nggak tahayul ada. kaum Nggak Ismaili, ada, betul. penghulu dari Tiba-tiba aja nongol, Antikristus. tiba-tiba ada pengajaran atas nama si Mamet ini kan. Jadi tahayul dikatakan. Heeh, Nggak jelas. Mamut. Ini siapa sih Mamut ini? iya. Mamut. Gajah purba kali Bu Bayangin Sofi ya. mamut. Iya, Mahmud. Perang 300 tentara Spartan ada yang tercatat. Perang Helen of Troya aja memperebutkan itu tercatat di dalam sejarah. Kalau memang dia perang, ada 27 peperangan, ini kenapa nggak ada di dalam sejarah dunia peperangan itu? Padahal pasukannya besar loh, ada yang 10.000, ada yang 30.000 tentara, betul nggak sih Muhammad kirim? Coba deh kita selidiki peperangan-peperangan itu. Mana nih catatan sejarahnya di luar Islam? Saya ada nonton di YouTube ya, di channelnya Satria Nusantara. Katanya cerita perang Badar itu dicontek dari perangnya Belisarius, yang perang Parit itu, perang Parit, perang Madinah itu dicontek dari cerita perangnya Belisarius. Coba nonton aja di YouTube. Nggak ada dong perangnya. Satria Nusantara. Iya, perang fiktif. Jadi perang-perang itu kayak diambil ceritanya, terus dimodifikasi, terus dimasukkan ke dalam Sirah Nabawiyah dan hadits. Dijadikanlah sebagai perang-perang. Iya. Karena contoh ya teman-teman, dikatakan ketika Muhammad lahir ada bintang bersinar-sinar, itu nyontek dari Bible. Muhammad membuat mujizat bla bla bla, menggandakan kurma, nyontek ketika Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan kan? Iya, betul betul. Beda kan dengan Tuhan Ini Yesus. dongeng Kalau semua ini. ya, jadi ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus bangkit, itu dicatat oleh Josephus Flavius. Langsung itu. Catatan sejarahnya terbukti. Kalau Muhammad ini nggak ada catatan sejarah di luar Islam yang sejaman dengan dia. Jadi ya bisa jadi Muhammad ini ya cuma ditambah-tambahkan ya. Terus dibuat-buat oleh ulama gitu. Dongeng semua isinya. Coba itu. Di dalam sirah-sirah tuh, apa sih mujizat Muhammad? Kita bisa mengeluarkan air dari tangannya, betul nggak tuh? Ah itu Bu, saya udah baca hadisnya itu. Jadi Muhammad itu nggak keluar langsung airnya dari tangannya, tapi dia celupin tangannya ke ember, terus dia keluar tiba-tiba katanya keluar air dari tangannya katanya. Jadi dia nggak langsung keluar air dari tangannya. Itu kalau habis cebok. Iya, serius. Coba baca di hadisnya itu. Jadi Muhammad minta sebuah air gitu ya, sebuah ember yang sudah berisi air. Terus Muhammad celupin tangannya ke situ, tiba-tiba keluarlah air dari tangannya. Saya agak lucu juga saya baca hadisnya itu. Ini katanya mujizat apa ini? Saya juga bisa loh gitu loh. Hadis apa itu, Bro? Bentar, saya buka dulu. Sabar. Tangan. Air. Itu pernah dibahas juga oleh Apology of Al-Kindi ya. Apology of Al-Kindi. Mana ya? Kok nggak ada ya? Ini kayaknya kalau beliau hidup di zamannya Sule, Ajit Gagar,
kayaknya seru juga kalau mereka dipasangkan ini. Silahkan teman-teman semuanya berikan komentar terbaik Anda. Apakah Muhammad itu pernah ada? Apakah Allah itu ada? Apakah Muhammad itu benar-benar utusan Allah? Silahkan berikan komentar terbaiknya. Nah, saya pikir informasi-informasi tentang Muhammad, tentang Allah, tentang Muhammad sebagai utusan, itu hanya ada dalam sumber-sumber Islam. Sumber yang lain tidak pernah mencatat hal itu. Lalu, bagaimana kita mau mendapatkan referensi tambahan untuk meyakini akan hal itu? Muhammad dikisahkan sebagai seorang yang sangat-sangat berpengaruh, tetapi dalam beberapa sumber tidak juga demikian. Karena apa? Muhammad mati diracun. Kalau dia berpengaruh, tidak mungkin sampai diracun. Saya pikir ketika orang meracuni itu karena ada motif emosi, jengkel, benci, dendam, dan sebagainya. Kesimpulan saya adalah mungkin Muhammad melakukan hal-hal yang menjengkelkan, yang tidak berkenan, sehingga sampai terjadi dia diracuni seperti itu. Itu menurut saya teman-teman ya. Silahkan kalau kalian mau membantah atau memberikan penjelasan terkait perihal saya tadi. Tapi benar, dalam diskusi kali ini kita memahami banyak hal ya. Berhadapan sama beberapa pendeta aja Muhammad tidak mampu. Dalam berargumentasi aja Muhammad tidak mampu. Sejarah mencatat bahwa Muhammad selalu melakukan perang. Muhammad selalu mengintimidasi kelompok-kelompok lain yang tidak sepaham dengan dia. Karena apa? Dia memiliki kekuatan. Dia memiliki pasukan yang cukup banyak untuk memerangi orang lain yang tidak sepaham dengan dia. Jadi menurut cerita ya memang dia berpengaruh karena dia selalu dengan pedang untuk menaklukkan orang. Dan kita melihat saat ini mayoritas Muslim di negara-negara tertentu, apakah mereka damai? Jawabannya adalah saya tidak melihat satu negara mayoritas Muslim yang benar-benar damai. Padahal hukum mereka itu cukup keras. Tangan ganti tangan. Hukumannya yang sangat-sangat kejam menurut saya ya. Tapi tidak berhasil untuk menghentikan kejahatan-kejahatan, kekerasan-kekerasan yang terus berkelanjutan. Kita lihat aja dulu ada organisasi besar ya ISIS. Itu organisasi teroris yang cukup mengerikan. Mereka mengklaim bahwa mereka paling benar dalam menjalankan syariat Islam, sehingga orang-orang lain atau Muslim sekalipun yang tidak sepaham dengan mereka bunuh. Ini kan mengerikan teman-teman. Dan inilah yang terjadi di zaman dahulu, zaman Muhammad. Beberapa sumber menjelaskan demikian. Dia berusaha untuk memerangi orang lain dengan kekerasan. Dia coba mendoktrin orang lain untuk menjadi bagian dari dirinya, untuk mengikuti dia. Selalu diidentikan dengan kekerasan, selalu diidentikan dengan kekerasan. Nah, dalam konteks Indonesia sekalipun, kita selalu melihat, mendengarkan mereka mengatakan bahwa Islam pembawa damai, rahmatan lil alamin. Tapi, seringkali yang saya lihat sebaliknya, teman-teman. Seharusnya, orang Kristen sebagai kaum minoritas yang ada di Indonesia ini merasa aman, merasa dilindungi. Faktanya, banyak orang yang merasa tidak aman ketika tinggal di lingkungan Islam. Saya kasih contoh di Bekasi, di beberapa tempat yang gereja tidak boleh dibangun di sana. Ketika orang Kristen mau melangsungkan ibadah mereka, maka ada saja kelompok yang datang membubarkan, mengintimidasi dengan banyak cara. Kita ingat lagi ke belakang, dulu masih ada HTI, masih ada FPI. Jangankan ibadah, ketika Natal orang pakai busana yang berkaitan dengan Natal, yang identik dengan Natal, itu saja dilarang. Mall-mall aja yang memasang Merry Christmas dan sebagainya, itu dilarang.
Betapa mengerikannya mereka. Lalu mereka mengatakan bahwa Islam pembawa damai. Saya tidak tahu itu benar atau tidak. Karena saya melihat beberapa sumber, saya coba mendengarkan beberapa sumber, pendekatan Islam itu, pendekatan Muslim itu ternyata ada beberapa hal. Kita dengan kebaikan, kalau mereka tidak mau, maka kita dengan cara yang lebih keras lagi. Kalau mereka terus menolak, kita lebih keras lagi. Bahkan sampai titik, kalau orang terus menolak kalian, maka dihalalkan untuk dibunuh. Dan itu beberapa sumber seperti itu. Beberapa pendakwah mengatakan seperti itu. Seperti Abdul Somad itu contohnya. Dia pernah setuju dengan apa yang dilakukan oleh ISIS. Dan beberapa oknum ustadz mendukung teror yang dilakukan. Saya tidak tahu dari mana konsep itu. Saya tidak tahu kenapa mereka selalu identik dengan kekerasan seperti itu. Saya orang awam, bukan hanya awam ya, saya orang Kristen. Nah, saya berharap melalui video ini ada Muslim yang benar-benar pintar menjelaskan balik kepada saya sehingga saya memiliki pemahaman yang cukup untuk memahami kalian. Harapan saya seperti itu. Kalau Kristen jelas, kita diajarkan untuk selalu mengasihi, mengedepankan kasih, mengedepankan kasih, mengedepankan kasih. Itu yang selalu ditanamkan di dalam pikiran kami. Dari sekolah minggu, kami selalu diajarkan untuk bagaimana mengasihi orang lain. Itu dasar yang bagi saya luar biasa. Ketika kami sekolah minggu, diajarkan untuk mengasihi orang lain. Bayangkan. Saya melihat sebaliknya. Di Islam, anak-anak SD sekalipun sudah punya paham radikal bagaimana memerangi orang lain. Jangan bersahabat dengan orang yang di luar Islam. Ini kan doktrin-doktrin yang bagi saya cukup bahaya untuk generasi-generasi muda ke depan. Saya tidak tahu apakah semua Islam begitu atau ini hanya kelompok-kelompok tertentu. Tolong jelaskan kepada saya karena saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat seperti itu, saya pernah punya pengalaman. Saya duduk di samping dua anak kecil yang sedang beli degan, es degan ya. Tiba-tiba mereka bercerita, jangan berteman dengan anak itu karena dia Kristen. Loh, dalam hatiku, ini anak sekecil ini sudah mengerti jangan bergaul dengan orang yang di luar Islam. Bayangkan segitu mengerikannya mereka didoktrin. Masih kecil, mungkin SD kelas 1 kah? Anak waktu itu yang di samping saya. Saya kaget kok tiba-tiba mereka dua bercerita begitu. Jangan berteman dengan yang itu, anak itu, karena dia Kristen. Bayangkan, paham kebencian sudah ditanamkan sejak kecil. Berbeda halnya dengan kami. Paham kasih ditanamkan sejak kecil. Sehingga kadang kita merasa tidak ada ancaman karena bagi kita semua orang mungkin sama seperti kita. Tetapi setelah bertumbuh semakin besar, kita semakin paham bahwa oh ternyata kita tulus, kita mengasihi orang sungguh-sungguh. Hati-hati karena ada orang yang membenci kita tanpa alasan. Jadi lebih berhati-hati, lebih berhikmat. Karena bisa saja orang yang dekat dengan kita itu jadi musuh. Karena tadi mereka memiliki beberapa pendekatan sebagai orang yang baik-baik. Kalau tidak mampan, maka mereka akan lebih keras. Kalau tidak mampan, mereka akan sangat-sangat lebih keras lagi. Nah, ini kan bahaya. Sampai kepada titik mereka bisa membunuh dan tidak merasa bersalah. Karena menurut mereka, mereka sedang membela ajaran yang benar. Perintah dari Allah SWT. Ini kan bahaya teman-teman. Oke, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Teman-teman silahkan yang mau berkomentar sekali lagi, kasih komentar yang baik. Berikan data-datanya, sumbernya dari mana biar
orang yang menonton, orang yang membaca komentar-komentar kalian bisa memahami secara utuh apa yang kalian maksudkan. Baik teman-temanku semuanya, terima kasih untuk supportnya. Tuhan Yesus memberkati.